kita akan melanjutkan pembacaan kitab Asyrati Sya'ah, tanda-tanda ataupun di antara tanda-tanda hari kiamat. Dan kita masih dalam pembahasan bab yang pertama. Ini tanda-tanda kecil daripada hari kiamat. Masuk pada poin yang ke-29. Berkata al-muallif, kasratut tijarah. Di antara tanda hari kiamat, ya, maraknya banyaknya perdagangan. Maraknya dan banyaknya perdagangan. Subhanallah. Dan ini telah terjadi di zaman kita. Wa minha kasratut tijarah. Di antaranya, kata beliau, ini di antara tanda-tanda hari kiamat, ya, maraknya perdagangan, banyaknya perdagangan. Wa fusuha bainan nas, dan menyebar di tengah-tengah manusia. Hatta tusarikan nisa'u fiha rijal, sehingga kaum wanita pun mereka bergabung di dalamnya bersama kaum laki-laki. Subhanallah, ya. Jadi di antara tanda hari kiamat ketika perdagangan menyebar, ya, wanita-wanita pun ikut berdagang sebagaimana kaum laki-laki. Dan tanda-tanda yang Rasulullah SAW sebutkan tentang tanda hari kiamat tidak semuanya tercela. Tidak semuanya tercela. Sebagaimana disebutkan di muqaddimah, ada di antara tanda-tanda itu yang merupakan perkara yang tercela. Di antaranya ini merebaknya perzinahan, minum-minuman khamr, ya. Nah, jadi banyaknya perdagangan ini salah satu di antara tanda dekatnya hari kiamat sebagaimana yang Rasulullah SAW kabarkan. Rawa al-Imamu Ahmad wal Hakimu an Abdullah ibni Mas'udin, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Hakim dari jalur sahabat Abdullah ibnu Mas'ud dari Nabi SAW, annahu qala, beliau bersabda, baina yaday sa'ah, menjelang hari kiamat, kata Rasulullah, taslimul khassah, salam itu diucapkan, diberikan kepada orang-orang khusus, orang-orang yang dikenal saja. Subhanallah, ya. Dan ini sudah mulai terjadi. Seseorang tidak mau mengucapkan salam kecuali kepada orang-orang yang dikenalnya. Wa fusuwut tijarah. Yang kedua, kata Rasulullah, di antara tanda hari kiamat, fusuwut tijarah, ya, banyaknya perdagangan, jual beli. Subhanallah. Hampir-hampir di setiap rumah-rumah kaum muslimin, ya, dengan teknologi mereka sekarang bisa berjual beli. Dan ini telah terjadi sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, banyaknya perdagangan. Hatta tusarikal mar'atu zawjaha fit tijarah, sampai, ya, kaum wanita mereka pun berserikat, ya, bersama dengan kaum pria dalam perdagangan. Dan Imam Nasai juga meriwayatkan dari jalur sahabat Amr bin Taglab, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah SAW, Nabi kita SAW bersabda, inna min asratis sa'ah an yafsuwal malu wa yaksuru wa tafsuwal tijarah. Sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat, kata Rasulullah, an yafsuwal mal, ya, banyak sekali nanti harta melimpah, wa yaksur wa tafsul tijarah, dan juga banyak perdagangan, ya, beredar di kalangan manusia. Subhanallah. Waqad waqa'a hadza fakasuratil tijaratu. Dan tanda ini sudah terjadi, ya, banyak sekali perdagangan. Subhanallah. Menunjukkan zaman dahulu tidak seperti sekarang, ya. Sekarang merebaknya perdagangan, orang-orang berdagang. Jadi ini termasuk di antara tanda dekatnya hari kiamat. Wasyarakatil fihan nisa, perempuan-perempuan pun ikut dalam perkara ini. Waftatanan nasu bijam'il mal, manusia pun terfitnah dengan, ya, dunia, dengan harta. Subhanallah. Wa tanafasu fiha, dan mereka berlomba-lomba dalam mengejarnya. Ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, Nabi SAW mengkhabarkan kepada kita, annahu la yahsa ala hadil umma al-faqrah. Nabi tidak, ya,
takut terhadap umat ini kefakiran. Ya, beliau tidak takut terhadap kefakiran menimpa umat ini. Wa inna ma yakhsha 'alaiha an tubsata 'alaihimud dunya. Yang Rasulullah takutkan, yang Rasulullah khawatirkan menimpa umat ini ketika umat ini dibentangkan dunia. Fa yaqau bainahum tanafus. Ya, ketika dibentangkan dunia, mereka pun ya berlomba-lomba untuk mendapatkannya, saling sikut menyikut. Ya, ini yang dikhawatirkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fil hadisi annahu qala alaihi wasallam, disebutkan dalam hadis Nabi kita bersabda, wallahi mal faqra akhsa alaikum, demi Allah kata Rasulullah, bukanlah kefakiran yang aku takutkan menimpa kalian, walakini akhsa alaikum an tubsata dunya, akan tapi yang kukhawatirkan atas kalian ketika dunia itu dibentangkan kepada kalian, kama busitat alaman qablakum, sebagaimana diberikan kepada umat-umat sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha, kalian pun berlomba untuk mendapatkannya sebagaimana mereka kaum sebelum kalian berlomba untuk mendapatkannya. Wa tuhlikukum kama ahlakathum, ya, kalian pun binasa sebagaimana mereka binasa. Dan di riwayat yang lainnya, wa tulhikum kama alhadhum, ya, dunia ini melalaikan kalian sebagaimana dahulu umat-umat sebelum kalian terlalaikan. Subhanallah, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Dan juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza futihat alaikum farus warum, ketika negeri Persia dan negeri Romawi ditaklukkan untuk kalian, ayu qaumin antum, ya, kaum apakah kalian, kata Rasulullah. Qala Abdurrahman ibn Auf, maka salah satu sahabat bernama Abdurrahman bin Auf, Masya Allah, naqulu kama amarana Allah, beliau mengatakan, ya Rasulullah, kami akan mengatakan apa-apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kami. Qala Rasulullah au ghairu dzalik, maka Rasul pun mengatakan, ya, atau selainnya. Apa itu? Tanafasuna, subhanallah, kalian akan berlomba-lomba. Summa tatahasaduna, kemudian kalian pun ketika Romawi dan Persia ditaklukkan, ya, maka kalian pun akan berlomba-lomba rebutan harta. Kemudian kalian pun setelah itu akan saling hasad, saling dengki satu dengan yang lainnya. Tsumma tadadabaruna, setelah itu kalian pun saling memboikot satu dengan yang lainnya. Tsumma tadabagoduna, kemudian kalian saling bermusuhan satu dengan yang lainnya. Subhanallah, ya, ini sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bagaimana beliau khawatir ketika umat beliau, ya, terfitnah dengan dunia. Mereka berlomba-lomba, saling benci-membenci antara satu dengan yang lainnya demi untuk mengejar dunia. Subhanallah. Fal munafasatu ala dunya tajuru ila dha'fiddin, ya, berlomba-lomba untuk mengejar dunia, meraup dunia, ini dapat melemahkan agama, kata beliau. Wa halakil ummah, dan menyebabkan kehancuran umat, ya, wa tafarruqu kalimatiha, dan menyebabkan, ya, lemahnya persatuan umat. Kama waqa'a fi ma madaw, sebagaimana yang telah terjadi. Subhanallah, ya, wa kama huwa waqi'un al'an, dan juga terjadi sekarang, ya, di mana kaum muslimin saling berperang satu dengan yang lainnya demi mengejar dunia. Ini tanda yang ke-29. Kemudian, ya, kita berpindah pada tanda yang ke-30. Subhanallah, kasratuz zalazil. Di antara tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda kecil hari kiamat, yakni kasratuz zalazil, banyaknya gempa, ya, gempa bumi. Subhanallah, ya, ternyata di antara tanda hari kiamat ketika banyak terjadi gempa. Subhanallah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus saatu hatta taksuraz zalazil, tidak akan tegak hari kiamat sehingga banyak terjadi gempa bumi. Subhanallah.
Wa an Salamah ibnu Nufail as-Sakuni qala kunna julusan inda Rasulillah. Ya, Salamah meriwayatkan suatu ketika kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian beliau menyebutkan hadis. Yani Rasulullah bersabda, ketika Salamah duduk-duduk bersama Rasulullah, dia pun mendengar Rasulullah bersabda, wa baina yaday sa'ah, yang menjelang hari kiamat nanti mutanun syadidun, akan terjadi banyak, ya, mutanun syadidun, banyak kematian yang sangat, ya, dahsyat. Subhanallah, kematian yang sangat dahsyat. Wa ba'duhu sanawatuz zalazil, setelah itu akan muncul tahun-tahun yang banyak di sana gempa bumi. Subhanallah, Rasulullah kabarkan nanti menjelang hari kiamat banyak kematian yang dahsyat. Maksudnya banyak sekali pertumpahan darah, kematian, ya, pembunuhan yang setelah itu akan terjadi tahun-tahun yang di sana banyak terjadi gempa bumi. Hadis ini, ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian qala Ibnu Hajar, berkata Al-Imam Ibnu Hajar, ya, beliau memberikan komentar terhadap hadis ini. Qad waqa'a fi katsirin minal biladi syamaliyah wa syarqiyah wal gharbiyah. Dan ini, gempa ini sudah terjadi di berbagai negeri, baik itu di utara, di timur ataupun di barat, ya. Katsirun minaz zalazil, banyak terjadi gempa. Subhanallah. Walakinna alladhi yadharu anna al-murada bi kasratiha syumulaha wa dawamaha. Ya. Akan tetapi kata beliau, yang dimaksud dalam hadis ini, ya, yang tanda hari kiamat ketika terjadi banyak gempa, maksud beliau adalah ketika gempa ini menyeluruh, ya, dan juga terus menerus. Subhanallah, bukan yang sifatnya ada kemudian tidak ada. Ya, akan tapi kata beliau Al-Imam Ibnu Hajar, ya, yang dimaksud dalam hadis yang mulia ini, yakni ketika terjadi gempa ini secara menyeluruh, hampir, ya, kemudian terjadi secara terus menerus. Allahu taala alam bisawab. Ini yang dijelaskan oleh Al-Imam, ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Wa yu'ayyidu dzalika ma ruwiya an Abdullah ibnu Hawalah. Dan yang menguatkan perkara ini, yakni apa-apa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Hawalah. Beliau seorang sahabat. Beliau mengatakan, wadu'a Rasulullah yadi ala ra'si. Pernah suatu ketika Rasulullah itu meletakkan kepalanya di atas, meletakkan tangannya di atas kepalaku. Ya, kata Abdullah. Kemudian beliau bersabda, ya ibn Hawalah, wahai ibnu Hawalah, ini Abdullah, idza ra'aital khilafa qad nazalatil ard al-muqaddasah. Kalau engkau melihat, menyaksikan nanti kekhilafan itu sampai di tanah yang disucikan, ya, ketika engkau nanti melihat kekhilafan itu sampai pada tanah yang suci, maksudnya dari negeri Syam. Ini pada masa Bani Umayyah, kekhilafan itu di Syam, dan bumi Syam adalah bumi yang disucikan, bumi para nabi. Subhanallah. Rasulullah bersabda, idza ra'aital khilafata qad nazalatil ardal muqaddasah. Ketika nanti kelak engkau melihat kekhilafan ini sampai di bumi Syam, faqad danatiz zalazilu, maka akan dekatlah, ya, zalazil, yakni gempa, akan terjadi nanti banyak gempa, wal balaya, dan juga musibah-musibah, wal umurul idham, dan perkara-perkara besar yang lainnya. Wasa'atu yauma idin aqrabu ilan nasi min yadi hadhihi min ra'sika. Dan tentunya ketika ini terjadi, kata Rasulullah, menunjukkan dekatnya hari kiamat sebagaimana dekatnya tanganku ini dengan kepalamu. Subhanallah, ya, ini menunjukkan kiamat dekat. Bani Umayyah sudah lewat, ya, maka nanti kita akan menunggu apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insya Allah pasti terjadi apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, ikhwah yang Allah taala muliakan. Ya, ini tanda yang ke-30 di antara tanda hari kiamat, yakni banyaknya terjadi nanti gempa yang bersusulan satu dengan yang lainnya. Kemudian kita pindah pada tanda yang ke-31, pada poin yang ke-31. Apa itu zuhurul khasfi wal maskhi wal qadfi? Ya, banyaknya nanti kejadian orang-orang itu ditelan bumi, wal maskhi,
ya, orang-orang yang mereka dirubah ya bentuk ataupun wajahnya. Wal qadfi, orang-orang yang dihujani dengan batu ya. Jadi munculnya ataupun terjadinya likuifasi ya, banyaknya manusia itu ditelan bumi. Wal maskhi, orang-orang dirubah bentuknya oleh Allah Ta'ala ya. Wal qadfi, dan juga orang-orang yang mereka dihujani dengan batu. An Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan ya, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakunu fi akhir hadhil ummah ya, akan ada pada akhir daripada umatku ini, kata Rasulullah, khasfun wa maskhun wa qadfun, akan terjadi pada akhir daripada umatku ini, menunjukkan ini terjadi nanti di akhir ya, daripada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khasfun ini yakni orang-orang yang ditenggelamkan ke dalam bumi. Wa maskhun, orang-orang yang dirubah wajah mereka, rupa mereka. Wa qadfun, orang-orang yang mereka dihujani batu dari langit. Qalat, berkata Ibunda Aisyah, qultu ya Rasulullah, anuhliku wa fina salihun, apakah mereka akan dibinasakan sedangkan di tengah-tengah mereka masih ada orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik? Qala na'am, Rasulullah katakan iya. Idza dhaharul khabathu, ketika merebaknya kemaksiatan, kekejian. Subhanallah ya, menunjukkan ya dalam hadis yang mulia ini, ketika musibah itu datang ya, walaupun di sana ada orang-orang soleh, walaupun di sana masih ada orang-orang yang baik, ketika merebaknya kemaksiatan, khabas ini kekejian, maka ya adab Allah Ta'ala akan Allah Ta'ala turunkan. Subhanallah ya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud juga meriwayatkan dari Nabi SAW, baina yaday sa'a maskhun wa khasfun wa qadfun, menjelang hari kiamat nanti ada ya tanah yang akan menenggelamkan manusia, akan adanya orang-orang yang dirubah rupa mereka ya, dan juga akan adanya orang-orang yang mereka dihujani dengan batu. Waqad ja'al khabar an-zanadiqah, dan telah datang kabar dari Nabi orang-orang zindik, wal qadariyah, dan orang-orang yang mereka menentang takdir. Yaqau alaihim maskhu wal qadfu, mereka tertimpa dua bencana ini ataupun bencana ini dalam bentuk apa? Ditelan bumi dan juga dihujani batu. Subhanallah. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah ibnu Umar ya radhiyallahu anhu maqala, Abdullah bin Umar ataupun Ibnu Umar mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu sayakunu fi ummati, sungguh akan terjadi pada umatku ini maskun wa qadfun, orang-orang yang mereka akan ditelan bumi dan akan dihujani batu. Wa huwa fi zandiqa wal qadariyah, mereka itu adalah orang-orang zindik dan orang-orang qadariyah, orang-orang yang menentang takdir. Orang-orang zindik yakni mereka mengaku Islam tapi mereka tidak mau melaksanakan perintah-perintah agama ini ya. Mereka adalah orang-orang yang subhanallah merubah-rubah agama ini seenak mereka ya. Mereka tidak peduli mana kewajiban, mana yang bukan kewajiban. Dan orang-orang qadariyah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya, dan berkata Imam Ahmad Syakir ya, isnadnya adalah isnad yang sahih. Kemudian ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, Al-Imam Tirmizi juga meriwayatkan fi hadhil ummah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada umat ini, au fi ummati, ataupun dalam redaksi lain, umatku ini, kata Rasulullah, akan terjadi khasfun au maskun au qadafun fi ahlil qadar. Di antara mereka ada yang ditenggelamkan dalam bumi, ada di antara mereka yang dihujani ya batu. Siapa mereka? Ahlul qadar, mereka yang tidak percaya dengan takdir, mereka yang menentang takdir, mereka yang tidak beriman akan perbuatan Allah Ta'ala, kehendak Allah Ta'ala. Subhanallah. Ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, wa an Abdurrahman ibnu Shihab al-Abadi an abihi ya, dari Abdurrahman bin Shihab al-Abadi dari bapaknya, qala, bapaknya ini sahabat,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus saatu hatta yukhsafa bi qabail. Tidak akan tegak hari kiamat sampai suatu kabilah ini ditenggelamkan ke dalam bumi. Ya. Fayuqal man baqiya min bani fulan, sampai mereka mengatakan, ya, berapa orang yang tersisa daripada kabilah fulan? Karena di antara mereka ada yang tenggelam. Sampai mereka bertanya-tanya, berapa sisa mereka? Siapa yang tersisa? Qala, maka Abdurrahman pun mengatakan, fa'araftu khina qala, aku pun paham ketika Rasulullah SAW bersabda, qabail, kabilah-kabilah. Ya, tidak akan tegak hari kiamat sampai ada kabilah-kabilah yang ditenggelamkan dalam bumi. Maka aku pun paham ketika Rasulullah mengatakan kabilah, annahal Arab. Kabilah ini biasanya ditunjukkan kepada orang-orang Arab. Li'annal ajam tunsabu ila quraha, karena orang-orang yang bukan Arab, mereka itu disebut biasanya dengan daerah mereka, bukan suku mereka. Subhanallah. Ini perkataan Abdurrahman, ya, bahwasanya beliau menafsirkan yang dimaksud oleh Rasulullah SAW nanti akan ada kabilah-kabilah, suku-suku, ya, yang ditenggelamkan dalam bumi sampai mereka pun bertanya-tanya berapa yang tersisa. Yang dimaksudkan, ya, sabda beliau kata Abdullah adalah kabilah-kabilah Arab. Naam. Kemudian wa'an Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi, dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, ya, qala, dia mengatakan sami'tu Baqirah imra'atul Qaqa. Aku pernah mendengar Baqirah atau Buqairah yang merupakan istri daripada Qaqa bin Abi Hadrat. Dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala mimbar wa huwa yaqul. Subhanallah. Ya, hadis ini dari seorang sahabiyah namanya Buqairah, istri daripada Al-Qaqa. Ya, seorang sahabiyah. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar beliau bersabda, idza sami'tum bi jaisin qad khusifa bihi qariban. Kalaulah kalian mendengar ada suatu pasukan yang ditenggelamkan, ya, di tempat yang dekat dengan kalian, bi qariban, faqad adallatis saah, maka telah dekatlah hari kiamat. Ya, ada suatu pasukan yang mereka ditenggelamkan ke dalam bumi. Ya, kalau kalian mendengar hal itu, ya, yang dekat dengan kalian, maka sungguh kiamat telah dekat. Wal khasu qad wujida fi mawadi fi syarqi wal gharbi. Kata beliau, Syekh Yusuf Al-Wabil, ya, bumi menenggelamkan manusia mungkin dalam bentuk likuifasi, ya, atau yang semisal dengannya dalam bentuk gempa yang menyebabkan amblesnya sebagian daripada negeri. Ini telah terjadi beberapa tempat di negeri timur ataupun barat. Qabla asrina hada, sebelum zaman kita, kata beliau. Waqa'a fi hada zaman katsirun minal khusufat fi amakin mutafarriqah minal ardi. Dan di zaman kita juga terjadi, ya. Wa hiya nadirun baina yaday adabin syadid. Ini merupakan, ya, fenomena-fenomena ini, gejala-gejala ini merupakan nadirun, sebagai peringatan. Kaum muslimin ketika melihat terjadi musibah, tidak seperti orang-orang mereka, ya, yang mengatakan ini merupakan gejala alam, fenomena alam. Subhanallah. Kaum mukmin ketika terjadi perkara-perkara ini termasuk di antara deretan disebut sebagai musibah, maka ini merupakan peringatan atas kita. Peringatan bahwasanya akan ada adab yang lebih dahsyat lagi. Subhanallah. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Allah Ta'ala berfirman, dan tidaklah kami turunkan ayat-ayat kami, ya, musibah-musibah yang kami turunkan ke dunia ini, kecuali untuk menakut-nakuti manusia. Subhanallah. Wa takhwifun minallahi liibadi. Ya, perkara ini merupakan salah satu bentuk bagaimana agar Allah Ta'ala menakut-nakuti hambanya. Wa uqubatun li ahlil bid'ah wal ma'asi, dan sebagai hukuman bagi orang-orang yang bermaksiat, ya, kayak tabiron nas, agar manusia mengambil pelajaran daripada hal itu. Wa yarji'u ila rabbihim, yang dengannya itu mereka kembali kepada Tuhannya, bertaubat kepada Tuhannya. Subhanallah, yang Rahman, yang Rahim, yang begitu sayang kepada hamba-hambanya, melebihi sayangnya seorang ibu kepada anaknya.
Wa ya'lamu anna as-sa'ata qad azifat. Agar mereka tahu bahwasannya kiamat itu telah dekat. Subhanallah. Ya, perkara-perkara yang terjadi, musibah-musibah yang ada, ini merupakan peringatan bagi Allah bahwasanya adab Allah begitu dahsyat. Agar manusia kembali kepada Allah, agar mereka yakin hari kiamat itu ada. Subhanallah. Wa annahu la malja'a minallah illa ilaihi. Dan hendaknya mereka tahu tidak ada tempat berlindung kecuali hanya kepada Allah. Wa qad ja'a wa'itu lil usati min ahli al-ma'azifi wa syaribil khumuri bil khassi wal maskhi wal qadafi. Dan dahulu pernah kita bacakan hadis-hadis ya yang berkenaan tentang ancaman bagi para ahli maksiat, di antara orang-orang yang mereka ya menghalalkan musik ataupun yang mereka ahlul musik ya, wasyaribil khumur, dan orang-orang yang meminum khamar. Dengan apa? Dalam bentuk ditenggelamkan mereka ke dalam bumi, dirubah bentuk-bentuk mereka, dan juga dihujani mereka dengan batu dari atas langit. Rawat Tirmizi an Imran ibnu Husain. Al-Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Imran ibnu Husain radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi hadhil ummah khasfun wa maskhun wa qadfun. Umat ini nanti akan ditimpa ya khasfun, ditenggelamkan dalam bumi, dirubah bentuk mereka, dan juga dihujani dari batu. Faqala rajulun minal muslimin, maka salah satu di antara sahabat bertanya kepada Rasulullah ketika Rasulullah katakan umat ini nanti ya, di antara mereka ada yang ditenggelamkan dalam bumi, dirubah bentuknya, dihujani batu. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa mata dzalik, kapan itu terjadi? Qala, beliau bersabda, idza dhaharatil kiyan wal ma'azif, ketika bermunculan para biduan-biduan, para penyanyi-penyanyi dan alat-alat musik bersebaran, wasuribatil khumuru, dan ketika khamr ini ya menjadi minuman-minuman yang biasa diminum. Subhanallah, hadis ini ya ada sahih ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Naam. Kemudian ikhwan yang Allah Ta'ala muliakan, warwa Ibnu Majah, Al-Imam Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Malik Al-Asy'ari ya radhiyallahu an qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yasrabanna nasun min ummatil khamra, nanti umatku ini akan minum khamr ya, yasumunaha bi ghairi ismiha, yang mereka namakan dengan nama-nama yang lain. Subhanallah, nanti ini khamr akan diberikan nama-nama yang unik ya, minuman penyegar jiwa dan lain sebagainya. Subhanallah, yang dia adalah khamr ya, dan sekarang banyak sekali nama-nama khamr, whisky lah, vodka lah, dan lain sebagainya, yang mereka berikan nama bukan khamr ya. Yu'zafu ala ru'usihim bil ma'azif, kemudian setelah itu mereka minum khamr dan musik pun diperdengarkan di atas kepala mereka. Yakhsifullahu bihimul ardo, maka Allah Ta'ala tenggelamkan mereka ke dalam bumi. Wa yaj'alu minhumul qirada wal khanazir, dan Allah Ta'ala rubah mereka ya dalam bentuk kera dan juga babi. Subhanallah. Wal masku yakunu haqiqiyan wa yakunu ma'nawiyan. Ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, merubah ataupun dirubahnya bentuk ya orang-orang yang bermas ini ke dalam bentuk yang tadi kita sebutkan, ini ada dua periwayatan. Yang pertama, dua tafsiran. Bisa jadi memang benar-benar wajah mereka, rupa mereka dirubah sebagaimana kera dan babi. Yang kedua, bisa jadi secara maknawi ya. Di antara para ulama memberikan tafsiran, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala ya, tentang masalah ini beliau mengatakan bahwasanya dirubahnya mereka dalam bentuk kera dan babi itu secara hakikat. Memang benar-benar dirubah sebagaimana kera dan babi ya. Al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah, walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin, dan ketika kalian mengetahui bagaimana ya mereka orang-orang yang mengkhianati hari Sabtu. Jadi ketika orang Yahudi dilarang untuk beraktivitas di hari Sabtu, mereka membuat makar. Fakulna, maka kami katakan kepada mereka, Allah Ta'ala kutuk mereka.
kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian kerah-kerah yang hina. Berkata Imam Ibnu Katsir bi annahu maskhun hakikiyun. Dalam ayat yang mulia ini Allah Ta'ala rubah mereka benar-benar seperti kera, ya, walaisa maskhun ma'nawiyan faqat, bukan secara ma'nawi, ya. Wa hadzal qaul huwa ar-raji, dan ini perkataan yang lebih roji. Wa huwa ma dhahaba ilaihi Ibnu Abbas wa ghairuhu min a'immat tafsir. Ini juga pendapat Al-Imam Ibnu Abbas dan juga yang lainnya di antara para ulama ahlu tafsir. Kemudian di antara ulama yang lainnya, wa dhahaba Mujahid wa Abul Aliyah wa Qatadah. Mujahid, Abu Aliyah dan Qatadah, ya, mereka menafsirkan annal maskha kana ma'nawiyan, adapun perubahan ini adalah secara maknawi. Wa inna kana liqulubihim, ini, ya, yang dirubah adalah hati mereka, ya, subhanallah. Sifat-sifat mereka seperti kera dan babi. Wadapun wujud mereka wujud manusia. Walam yumsahu qiradatan, ya. Naam. Wa naqala Ibnu Hajar anil Ibnu Arabi qaulaini wa rajjaha al-awwal. Dan Al-Imam Ibnu Hajar menyebutkan dua perkataan, ya, daripada Ibnu Arabi, ya. Yang pertama, bisa jadi yang dirubah adalah memang bentuknya dirubah, ya. Yang kedua adalah sifat-sifatnya yang dirubah, bukan sifat manusia lagi. Subhanallah. Ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, Al-Imam Ibnu Katsir menyangkal, ya, bila mengatakan innahu qaulun gharib, apa yang dikatakan ini adalah perkataan yang aneh. Khilafud dhahir minas siyak, berbeda dengan zahir daripada ayat tersebut. Subhanallah. Tsumma qala ba'da siyaqi la ta'ifu min kalami ulama al-ghardu min hadha siyak anna haula'i al-a'imma bayanu khilafil madhhab. Naam. Dan intinya ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, ya, bisa jadi perubahan ini bisa jadi secara hakikat dan juga secara maknawi, ya. Jadi memang bentuknya dirubah karena maksiat yang dia lakukan, ataupun secara maknawi, ya, tubuh mereka, rupa mereka adalah rupa manusia tapi hati-hati mereka bagaikan kera dan babi. Allah Ta'ala alam bisawab, ya. Nah, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Kemudian yang ke-32, kita cukupkan sampai yang 32, ya, di antara tanda-tanda hari kiamat. Dhihabus sholihin atau dhahabus sholihin, hilangnya, ya, sedikit demi sedikit orang-orang soleh. Subhanallah, ya. Apalagi ketika pandemi ini, subhanallah, guru-guru kita, masyayikh kita satu persatu diwafatkan oleh Allah Ta'ala, ya. Di antara tanda-tanda kecil hari kiamat, yakni orang-orang soleh pun sedikit demi sedikit mereka, ya, lenyap, mereka diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Wa min asratis sa'ad dhahabus sholihin, di antara tanda-tanda hari kiamat, ya, kata beliau, yakni diwafatkan ataupun lenyapnya orang-orang soleh, sedikitnya orang soleh. Wa qillatul akhyar, sedikitnya orang baik. Wa kasratil asyrar, banyaknya orang-orang yang buruk, ya. Subhanallah. Hatta la yabqa illa sirarin nas, sampai lama kelamaan tidak tersisa di dunia ini kecuali manusia-manusia yang buruk. Wa humul ladina taqumu alihimus saah, ya. Mereka itulah ketika manusia dalam kondisi, ya, mereka adalah orang-orang yang buruk, maka tegak atas mereka hari kiamat. Fil hadisi an Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhu maqala, disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Amr, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus saatu hatta ya'khudallahu saritatahu min ahlil ardi. Tidak akan tegak hari kiamat sampai Allah Ta'ala mewafatkan orang-orang yang baik di muka bumi ini. Fayabqa fiha ajajah, yang tersisa adalah orang-orang yang buruk, orang-orang yang jelek perangainya, ya, yang tidak mengetahui mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, tidak bisa memilah mana yang hak, mana yang batil, ya. La ya'rifuna ma'rufan wa la yunkiruna munkaran. Yang tersisa adalah orang-orang yang ajajah, orang-orang yang tidak tahu mana yang baik dan tidak mau ataupun tidak tahu mana yang buruk, tidak mengingkari kemungkaran. Subhanallah. Ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, maksud daripada hadis yang mulia ini, ya, Allah Ta'ala nanti akan mewafatkan orang-orang baik. Lama kelamaan, semakin lama semakin tua dunia ini, yang mendiami dunia ini adalah orang-orang yang buruk. Ketika apa? Ketika agama dicabut. Wa yabqa unnas wa arada lahum man la khaira fihim, sampai nanti tersisa daripada muka bumi ini orang-orang yang jelek, orang-orang yang buruk. Wa hada inda qabdil ilmi, ini disebabkan ilmu itu dicabut.
wattikhadin nasi ru'usan juhala, sehingga manusia pun mengambil orang-orang jahil, menjadikan orang-orang jahil ya sebagai pemimpin-pemimpin mereka, yuftauna bighairi ilm, yang mereka berfatwa dalam masalah agama tanpa ilmu. Subhanallah, ketika manusia menjadikan orang-orang yang sebenarnya dia jahil tentang masalah ilmu agama, karena memiliki kedudukan, memiliki kekuasaan, jadilah dia ya pemimpin-pemimpin, pemberi fatwa. Subhanallah. Wa rawa Amr ibn Syuaib an abihi an jaddihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amr bin Syuaib meriwayatkan dari bapaknya, dari ya kakeknya, subhanallah, radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam akan datang kepada manusia suatu zaman, yugarbaluna fihi garbalah, mereka akan dipilih ya, yabqa minhum khusala, yang tersisa adalah orang-orang yang hina ya, qad marajiat uhuduhum wa amanatuhum, subhanallah, yang mana perjanjian dan amanah-amanah mereka telah bercampur baur ya, wakhtalafu fakanu hakada ya, wasabaka baina asabi'ahu, subhanallah, akan nanti dipilih orang-orang yang tidak amanah, yang tidak peduli dengan ya amanah-amanah, subhanallah. Maka ketika ini terjadi, inilah diantara ya dekatnya, menunjukkan dekatnya hari kiamat, ketika orang-orang yang dipilih, diberikan jabatan ya, dipilih oleh manusia, terpilih dia, tapi dia menyanyiakan amanah. Allahu ta'ala alam bisawab ya. Insyaallah kita akan lanjutkan di antara tanda-tanda yang lainnya yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.